Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmadini Oktavianisa dengan NIM 2330106032. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitel. Selamat menyaksikan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, sebelumnya jaringan hewan itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar organ dan pembuluh darah ke seluruh tubuh, serta juga melapisi permukaan dalam rongga di banyak organ internal. Jaringan epitel pada dasarnya merupakan sel-sel besar yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar dunia luar dan melapisi bagian luar organ. Jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah sehingga harus menerima makanan melalui difusi zat dan jaringan ikat yang mendasarinya melalui membran dasar. Jaringan epitel juga membentuk banyak jaringan kelenjar tubuh, di mana semua epitel memiliki beberapa fitur struktural dan fungsional yang penting. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, sebagai pelindung. Yang kedua, sebagai alat sekresi. Yang ketiga, sebagai alat penerima impuls. Yang keempat, sebagai alat penyaring atau filtrasi. Yang kelima, sebagai alat absorpsi. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai alat respirasi. Pengelompokan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah lapisan selnya dan berdasarkan bentuk selnya. Nah, berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan epitel selapis dan jaringan epitel berlapis. Sedangkan berdasarkan bentuk selnya terbagi menjadi tiga, yaitu epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel pipih selapis, di mana jaringan ini tersusun atas sel-sel yang berbentuk pipih dan hanya terdapat satu lapis. Dan jaringan ini dapat kita temukan di pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli atau paru-paru. Dan kita perlu ketahui bahwa jaringan ini berfungsi sebagai proses difusi oksigen dan karbon dioksida, serta sebagai filtrasi darah pada ginjal. Yang kedua yaitu jaringan epitel pipih berlapis. Jaringan ini tersusun atas beberapa sel-sel pipih, yang dimana sel-sel ini memiliki sitoplasma yang jernih dan inti sel yang berbentuk bulat. Jaringan ini dapat ditemukan di rongga mulut, rongga hidung, dan kerongkongan. Sesuai dengan namanya yaitu berlapis, jaringan ini berfungsi sebagai pelindung. Yang ketiga yaitu jaringan epitel kubus selapis. Jaringan ini tersusun atas selapis sel-sel yang berbentuk kubus, dan jaringan ini dapat ditemukan di saluran kelenjar ludah, saluran kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Yang dimana jaringan ini berfungsi sebagai alat sekresi dan absorpsi. Yang keempat yaitu jaringan epitel kubus berlapis. Nah, jaringan ini tersusun atas beberapa lapis sel yang berbentuk kubus dan dapat ditemukan di mulut, kerongkongan, dan kelenjar keringat pada kulit. Jaringan ini berfungsi sebagai proteksi atau sebagai pelindung. Yang kelima yaitu jaringan epitel silindris selapis. Sesuai dengan namanya, jaringan ini terdiri dari satu lapisan yang berbentuk silindris, dan jaringan ini dapat ditemukan di sel goblet, usus, dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, pencernaan, dan saluran pernafasan. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai penghasil lendir atau mukus, sekresi, absorpsi, dan sebagai pelicin. Yang keenam yaitu jaringan epitel silindris berlapis. Nah, jaringan ini tersusun lebih dari satu sel lapisan yang berbentuk silindris. Jaringan ini dapat kita temukan di saluran kelenjar ludah, saluran kelenjar susu, uretra, dan laring. Jaringan ini juga berfungsi sebagai proses sekresi dan sebagai pelindung. Yang ketujuh yaitu jaringan epitel silindris semu berselia. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel, dan jaringan ini terdapat silia yang berfungsi sebagai menggerakkan partikel yang berada di atasnya, misalnya kotoran atau debu yang tidak akan masuk pada paru-paru. Nah, jaringan ini juga didapatkan atau ditemukan di saluran reproduksi laki-laki dan wanita, rongga hidung, dan saluran pernapasan.
Yang kedelapan yaitu jaringan epitel transisional. Jaringan ini terdiri atas berlapis-lapis sel, akan tetapi sel-sel penyusun jaringan ini akan selalu berubah bentuknya. Jika keadaan tegang, sel-sel tersebut akan berbentuk lebih pipih dan lebih panjang. Dan pada keadaan normal, sel-selnya akan berbentuk bulat dan lebih besar. Jaringan ini dapat kita temukan di kandung kemih, saluran ureter, dan ginjal. Jaringan ini berfungsi sebagai mengembang dan meregangkan organ kemih saat penampungan urin. Nah, yang terakhir yaitu jaringan epitel kelenjar. Jaringan ini tersusun atas beberapa jaringan epitel yang berperan sebagai penyerapan absorpsi dan menyekresikan senyawa kimia, yang dimana jaringan ini juga kita temukan di rongga, kelenjar campuran, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.